Jadi kami selaku Partai PKS, moto kami kan sebagai Pembela rakyat. pembela rakyat. Kami sebagai kepanjangan ya, perwakilan dari rakyat ya kita harus berjuang seefektif mungkin untuk dari rakyat itu aspirasinya apa gitu. Kita tampung dan kita akan perjuangkan di mana kita kawal di dewan nantinya gitu. Proses politik itu kan sangat luar biasa gitu. Naik turun gunung kalau dia kayak Ninja Hattori itu ya. Tapi intinya saya memang niat beneran. Iya. Bukan mau nyalon-nyalonan, saya mau mewakili masyarakat yang ada di Dapil 3. Jadi saya selama 1 bulan penuh ini full setiap hari keliling menyapa masyarakat. Saya mau menegaskan itu bahwa saya bukan mau nyalon-nyalon aja, saya niat beneran. Alright, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Tentunya di sini ada Panjul dan Panjul tidak sendirian. Di sebelah Panjul ada. Ya, ada Aji. Yes. Semangat dong. Iyalah. Telat sih. Semangat. Ayo, Teman-teman semua semangat yuk. Hari ini kita selalu happy sekali karena pasti kehadiran teman-teman caleg ya. Teman-teman deket banget tuh teman. Ya, udah deket kita jaraknya. Seumuran. Tapi nanti nggak tahu nih kalau jadi jarak. Ya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan selalu deket Deket lah di hati ya, di Iyalah, hatimu. Bener. Apalagi kan kita teman-teman media ini kan mitra. Betul. Iya kan mitra publikasi teman-teman Harus anggota legislatif ya kan? Iya dong. Iya. Apa jadi anjing penggonggongnya ya? Ih, enggak lah lu aja kali usah anjing. Hari ini kita udah kedatangan Iya. Hari ini kita udah kedatangan 2 teman-teman caleg. Yang satu adalah politikus PKS, yang ini Bang Roma Doni Yunanto SPT. Beliau adalah caleg DPRD Kota Metro Dapil 1, Metro Pusat, Yose Mulyo, Hadi Mulyo Timur, Hadi Mulyo Barat, dan juga Impuro dan Metro. Benar? betul, Tepuk betul tangan dulu sekali. teman-teman. Beliau ini adalah politikus dari PKS, dan di sebelahnya ada Bang Marta Ardiansyah SE, calon anggota DPRD Bandar Lampung Dapil 3, Kecamatan Rajabasa, Kemiling, dan juga Langkapura. Beliau adalah politikus dari Partai Golkar. Keren nih Pan. Datang di sini ya. Kalau kita lihat Kaleng-kaleng. basicnya katanya beliau ini adalah berdua mantan aktivis. Iyo. betul sekali. Mantan aktivis 98, bener ya? Oh enggak. Oh enggak. Kejauhan. Oh kejauhan. Berapa? 78? Oh lebih jauh. Jauh. Jadi prasasti. Aktivis muda. Iya. Aktivis Masih muda lah. Iya, Ya, masih muda. Tahun 2000-an Ya, lah 2000-an, ya. 2000-an. Oh, gitu, Era gitu. milenium dulu. milenium Dulu Panji ya? zamannya Panji manusia milenium. Peralihan. Peralihan. Transisi. Berarti udah Iya. masuk ke fase-fase reformasi. Iya, sudah. Di angka 2001 sampai 2005. Jadi situasi udah kondusif lah ya dulu ya Bang. aman. Emang iya benar kondisi Bang. Kita mau dengar pendapat dulu, misalkan pendapat Abang kan dulu kan memang aktivis pemuda ya. Kalau ngelihat kan pemuda sekarang kan eranya juga udah berubah sih Bang. Betul. Yang tadinya memang dulu itu mungkin banyak turun ke lapangan segala macam. Iya. Kalau kita lihat intensitasnya itu lebih tinggi yang lalu, yang zaman dulu daripada yang sekarang. Iya. Nah, Abang ngelihatnya kalau misalkan pergerakan teman-teman atau aktivis pemuda di era Abang zaman dulu sampai sekarang ini ada perubahan nggak sih sebenarnya, atau gimana pendapat dari Abang? Boleh siapa dulu? Mau sweet dulu juga boleh. Bang? Tahu usah. Senior yang mana? Ya, kalau saya menilai ya, kami kan di angkatan 2000. Sekarang generasi Z. Iya. Ya. Z itu jadi memang kalau kami kan memang gadget itu belum begitu berkembang. Masih Saat itu ya. masih bukan masih SMS, telepon. Oh, udah mulai ini udah ya, mulai ya. HP. Tapi sekarang kan media sosial sangat pesat ya. Artinya kita video call segala macam, medsos. Terus kemudian akun-akun medsos juga banyak. Artinya mereka tuh teman-teman muda itu banyak berkecimpung dan berinteraksi tuh lebih banyak di HP gadget daripada Iya. ke Langsung ya, lapangan. tatap Dan saya muka. temuin memang seperti itu gitu. Jadi memang perbedaannya sangat beda ya, gitu banget. Berarti kalau dulu langsung terjun ke jalan gitu ya, turun ke jalan. Iya, kita langsung Kalau aksi langsung aksi ya ya, ke pergerakan. masyarakat segala macam gitu. Beda karena pengaruh daripada gadget itu memang mempengaruhi dari psikologi teman-teman generasi ini. Kalau efektivitasnya ini Bang, nah, jadi pergerakan secara Ya. langsung, tatap muka atau Ya. terjun ke lapangan sama Ya. menggunakan gadget. Nah sekarang kan viral, gampang Ya, viral ya apa namanya langsung disuarakan, langsung diupload lah. Ya, betul. Nah itu efektivitasnya seperti apa sih Bang? Kalau di masyarakat kan heterogen. Khususnya kami di Dapil Metro ya. Jadi memang
generasi Z memang banyak. Cuman kan kami juga tidak merespon ataupun ke warga itu ada bagian-bagiannya. Maksudnya gini, masyarakat kita kalau Gen Z memang kita harus perlu medsos. Tapi kalau kami sebagai caleg ya harus merangkul semuanya nih. Oke. Merangkul semuanya dari masyarakat, emak-emak yang produk lama lah ya, produk lama. Jadi harus itu kita rangkul. Produk lama, hampir expired. Iya, jadi kalau Gen Z kita menyelesaikan ya Mas Harta ya, menyelesaikan artinya kita punya IG, punya FB, punya TikTok, punya apa lagi? Itu kita berdayakan supaya apa? Supaya Gen Z tuh melihatnya kan dari kacamata digital ya, kita hadirkan. Makanya kami saya di Mas Doni digital marketingnya atau digital promosi ke masyarakat memang harus selalu masif ada konten, ada masif. Per minggu sudah harus ada yang di-upload gitu. Jadi mereka paham, oh Mas Doni itu ini nih yang sudah dilakukan. Iya. Bagian dari branding juga. Branding, personal branding kita. Kalau Bang Marta gimana ngelihatnya Bang? Kayak teman-teman, terutama gini deh Bang, kayak teman-teman aktivis ya kita menyorotinya ya. Aktivis yang zaman dulu, pergerakan yang mereka lakukan dan juga pergerakan yang teman-teman muda saat ini lakukan. Soalnya kan kalau kita lihat memang teman-teman aktivis yang era sekarang, ada juga kayak waktu itu beberapa aksi mereka juga yang terpecah menjadi dua Bang. Ada yang memang turun di lapangan, tapi mereka juga ada yang tim yang sosmednya gitu. Jadi mereka lebih mengedepankan menyuarakan lewat digitalnya gitu segala macam. Dan itu menurut Pandi pribadi sebagai anak era kekinian, yang menurut Pandi malah lebih efektif yang kita nyentilnya lewat media malahan. Jadi langsung terkoneksi langsung atau nyampe pesannya langsung ke yang bersangkutan gitu loh. Apakah dua-duanya bisa seiring berjalan gitu kan? Serangan darat sama udara. Kalau Bang Marta ngeliatnya gimana tuh? Kalau saya nyikapinnya gini, yang pertama kalau zaman sekarang ini kan viral dulu, baru dipastikan kebenarannya gitu. Kalau dulu kan kita pastikan kebenarannya, baru coba kita viralkan gitu ya. Ya ganti-gantian aja. Kalau dulu ini kaitan media nih sebenarnya. Kalau dulu kita butuh media untuk menginformasikan. Kalau sekarang media itu jadi memastikan kebenaran informasi itu. Memvalidasi. Jadi ya medsos itu yang akhirnya duluan itu. Nah, kalau terkait dengan yang hari ini, kondisi hari ini kayak saya nih contohnya. Saya ini kan bukan Gen Z nih. Saya milenial juga, hampir juga lewat gitu. Milenial. Milenial itu kalau nggak salah kan cuman ketemu Facebook ya. Iya, kita zaman Facebook sama Friendster ya. Friendster, Facebook. Mentok-mentok belajar Twitter tuh dikit ya. Twitter tuh baca berita. Kalau yang IG dan lain-lain itu kan udah zaman sekarang, udah baru-baru ini. Zaman sekarang ya. 2015-16an ya. Udah lari ke Gen Z tuh, kan beda 2 tahun lah itu. IG terus sampai sekarang udah ada TikTok dan lain semuanya. Nah, itu udah Gen Z semua. Nah, kaitannya kalau kata saya terkait dengan yang saya ya. Nyikapinnya itu ya tergantung ketemu yang mau kita sasar, hadapi, kita sasar. Tapi nggak semuanya harus dilakukan gitu. Tergantung efektivitasnya. Karena di tengah jalan, betul kan ya? Betul. Kayak di tengah jalan tuh banyak ketemu juga ya orang nomor HP juga nggak ada gitu. Kalau untuk kita kaitannya gerakannya dan gerakan-gerakan politik. Tanda tangan aja masih banyak yang susah. Itu yang perlu ditemuin ya. Ya, itu. Sedangkan itulah yang nantinya memang setia dan bakal kita bela karena konstituennya kaitan dengan kita. Jadi kaitannya ke situ sih. Itu mungkin ya. Udah ya. Berarti memang di zaman sekarang juga kita masih menemukan hal-hal yang kayak gitu banyak. ya. Masih banyak ternyata ya Bang. Kenapa menurut Abang bisa itu masih ada? Apakah memang itu dipelihara untuk kepentingan suara politik atau kayak gimana nih? Dibiarin tidak cerdas. Agak dalam nih pertanyaan saya. Karena kan ini kita masa peralihan ya. Peralihan artinya bapak-bapak kita, orang tua kan masih ada. Terus kemudian anak Gen Z kan juga baru muncul nih. Kan memang generasi era 2020-an. Artinya semua ngumpul nih di masyarakat. Nah, jumlah dari mereka itu kan belum begitu banyak dibandingkan dengan masyarakat yang sudah ada. Makanya kita sebagai caleg kan harus merangkul semua dari A sampai Z. Nah, gitu ya. Emak-emak, bapak-bapak ada kami temui itu bisanya cuma HP yang bisa telepon sama SMS. Masih ada. Makanya
Ya kalau di masyarakat itu kita terjun langsung pakai yang kita lakukan zaman-zaman kita ya. Face to face. Face to face, kita ke masyarakat, Iya, iya. bisa hadir tuh di situ. Nah, kalau Gen Z ya sikapinya dengan medsos, IG, FB, TikTok, bahkan ketemu di jalan, saya nggak kenal. Mas Doni ya. Nah, gitu. Saya udah follow IG-nya loh, Pak. Seperti itu. Dari Jadi medsos. dari medsos. Nah, ternyata memang anak-anak muda yang seperti itu. Maksud Berarti ditanya, strategi kampanye juga di era sekarang berubah ya? Iya. Berubah. Jadi kalau kata kami sih ya harus imbang. Oke. Harus Imbang. tetap ada yang tatap Ada. muka. Kita juga harus mengakomodir teman-teman Gen Z dengan medsos segala macam sama yang face to face harus. Yang face to face ya Iya. ketemu kan. Ada yang face to face juga ketemu terus tadi Iya. apa? Ini Mas Pak Doni nih, saya udah lihat terus IG-nya. tanya, domisili mana? Terus itu di closing. Bukan di Metro Mas ya. Yaudah. Jadi itu kan Gen Z. Langsung ditanya. Kan Gen Z itu masih punya orang tua tuh. Nah, itu Ditanya tuh, masuk dapil apa enggak? Iya benar. Ya, Tapi sudah memang ada. itu juga sih apa namanya kelebihan dan kekurangannya ketika kita kampanye di digital ya. Reach out-nya lebih jauh, Betul, lebih lebar. betul. Ini ya siapa kan? targetingnya Target ya? marketing. Itu luas banget sih. Jadi Luas. mau nargetin ya harus kalau itu bisa juga sih ya bisa promosi ya, promosi secara promosikan postingan ya. postingan, Tapi untuk follower itu gemuk tapi nggak selalu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak Apa? masalah ya. Jadi kalau medsos kita nggak hanya dapil yang dikenal, semetro kenal kita gitu kalau di medsos ya, kalau IG segala macam itu. Iya. Belum semuanya nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Itu kekurangannya ya. Kekurangan di situ. Tapi kalau kita face to face sesuai area dapil kita. Iya. Kita pusat nih ya. Ya, kita bisa olah lebih dalam lagi. Nah, ya. Iya, benar. tapi branding medsos itu tetap Tetap terus ya konsisten. supaya kegiatan kita sehari-hari itu terekspos ke media, ke anak-anak muda. Ngapain nih ya, gitu. Mas Doni ngapain aja nih? Dan juga bisa tahu juga apa sih gagasan yang dibawa Ya. gitu. Salah satunya ya dengan kita ngobrol kayak gini juga gitu. Kalau kita boleh tahu sih sejauh apa sebenarnya persoalan kita ke Bang Marta dulu deh untuk yang ada di Dapil 3 sejauh ini Bang. Kalau yang Abang lihat persoalan-persoalan yang harusnya kita bisa coba untuk selesaikan itu apa sih yang Apa ada sih di Dapil 3? Mana aja sih, Pan? Raja Basah, Raja Kemiling, Basah. Langkapura. Kalau Bang Marta sendiri ngeliatnya gimana tuh? Persoalan yang harusnya kita coba sama-sama selesaikan. Ya. Di dapilnya ya Kalau khususnya. persoalan itu kan banyak tuh. Nggak habis kayaknya. Sampai subuh gitu. Udah wali kota lah itu ya. Wali kota. Cuman kaitannya dengan DPRD. Iya, gitu. iya. Ya, 3 DPRD fungsi itu kan- itulah ya. Iya, fungsinya udah itu. Nah, hari ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu memastikan aja dulu Oke. bahwa memang konstituen-konstituen kita itu pasti, memastikan memang apa ya, kita minta amanah kepercayaan mereka gitu. Kalau persoalannya sama Bang, sama. Masyarakat aja? itu mau buat KTP aja, Hmm. ada yang nggak tahu dia bahwa sebenarnya datang aja ke Disduk Capil Oke. itu kan sebenarnya selesai udah. Iya, iya. Ada yang saya temui satu ya di Oke. dapil saya. Buat KTP udah 2-3 tahun nggak jadi-jadi. Siapa orangnya, kata saya panggil. Saya panggil, kemudian saya antar. Ya udah, kan ketahuan tuh yang kurang apa, yang kurang apa. Kan ada SOP-nya ya, Iya, iya. Capil itu ya. Nggak lebih dari 2 hari udah selesai. Iya. 2 hari dengan 2 tahun. Gitu. Iya, iya. Jadi informasi itu memang dia orang nggak paham karena sebelum buat itu harus lewat misalnya lewat Pak RT Oke. atau lewat ini mau nanya lagi agak nggak enak agak nggak segan. Iya. 2 tahun warga kita ini nggak punya KTP gitu loh. Dan itu ada kenyataan gitu. Legal. Nah hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Itu satu. Yang kedua apalagi misalnya ada persoalan kayak ada orang tua itu anaknya sekolah karena keterbatasan teknologi untuk cara daftarnya bingung gitu loh. Sebenarnya pas sudah diajak ngobrol anaknya udah bisa zaman sekarang ini. Bisa berarti masalah komunikasi. Iya. Jadi komunikasi antara orang tua sama anaknya juga kadang nggak selesai. Oh, itu Iya. yang di luar itu ya, Orang infrastruktur dan lain tuanya nggak dapat sebagainya. informasi itu, Iya, tapi iya. kekhawatiran orang tuanya berlebih ya. Akhirnya mainlah ke rumah kita lah ya kantor Oke. kita. Oh, maksud. Kita bantu ya kan. Iya. Ternyata kan selesai dengan anaknya juga pas buka laptop, tinggal dikawal aja gitu. Gitu. Jadi kalau persoalan sih secara umum. Oke. Secara umum. Ya nanti apa persoalan itu kan tergantung dari konstituen kita, masyarakat kita. Ya samalah dengan sama di fungsi dan tugas DPRD itulah.
yang lain-lain lagi. Karena belum wali kota ya. Belum. Akan tapi. Ada Bang, ada interest untuk ke arah sana. Ngobrolnya. Bang, tapi kalau misalkan ke Dewan dulu. ini kan kampanye sudah mulai berjalan cukup lama ya. Iya. Ya kan. Terus apa sih yang biasanya pasti kan Abang juga udah banyak bersentuhan dengan masyarakat secara langsung face to face, door to door segala macam. Yang biasanya mereka keluhkan ketika ketemu sama Abang. Tadi tuh, Bang. Apa biasanya, Bang? Banyak. Jadi kalau kita kampanye itu, kalau saya kampanye kan rata-rata tatap muka tuh. 50 sampai 100. Nggak lama, paling sejam lebih dikit. Memang metodenya ceramah, tapi kan komunikatif. Sering ditanya, termasuk edukasi politik lah ya. Kalau persoalan di orang itu, yang pertama informasi itu memang dia orang nggak tahu. Yang kedua ada ketakutan tuh. Ketakutan apa tuh, Bang? Ketakutan tuh contoh, ketakutan tuh gini, Bang, ya namanya politik ya, politik. Nanti kalau saya nggak ini, saya nggak dapat ini. Kalau saya sayang nih sama Bang Marta. Ya. Kasih sayang saya ke Bang Marta, saya percaya Bang. Canggih loh Abang ini Bang gitu kan. Iya. Tapi nanti saya nggak dapat bantuan ini loh Bang kata dia. Bantuan itu di lapangan ada terjadi. Kalau milih Abang dia nggak dapat benefit dari sana. Enggak, kalau kata gue mah kenapa sih ada ketakutan itu? Kan milih mah di balik bilik nggak ada yang tahu. Iya. itu pinter-pinter kita ya, dan nggak bisa kita terangkan di dalam di depan umum di saat kita kampanye itu. Kita cerdaskan lah. Ya edukasi politik lah gitu. Karena kan itu rahasia, ya kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan saya nggak apa-apa dikasih tahu gitu. Jadi sering ada orang yang takut. Ketakutan. Padahal dia udah hati gue ini udah klop nih sama Bang Marta. Walaupun di bibir doang ya, enggak ya, di beneran ya. Beneran ya Bang ya, dia hatinya udah klop. Tapi ketika mau milih Bang Marta, dia takut. Dia dan keluarga gitu. Dia dan keluarga ada apalah, ada something lah ya. Terus atau ada bantuan-bantuan yang mungkin sering dadakan, bantuan dadakan. Biasalah. Biasalah ada program apa sudah terjemah. Gitu. Kemudian ada calon legislatif yang masuk gitu kan. Oke. Ya itu biasalah pertempuran. Itulah serunya gitu loh. Gimana? Gitu kan Kak? Itu gimana caranya Bang? Itunya apa namanya menyikapinya. Iya. Orang itu udah di hati Abang, tinggal jaring aja kan itu. Nah, kita kasih polanya. Tapi nggak perlu kita ngebuat pertentangan yang lebih dengan yang calon lain gitu. Yang penting kan hasilnya. Hasilnya dia bisa memilih, kita menang suara terbanyak kan bisa mewakilkan apa yang menjadi keresahan mereka. Gitu. Dipakai lah ya cara aktivis dulu panas. ya. Benar. Yang penting hasil gitu. Kalau itu Bang Marta, kalau Bang Doni gimana Bang? Kayak tadi misalkan persoalan-persoalan yang ada di dapil Abang dulu deh, kita berangkat dari ceria aja nih. Ya kalau kami di Kota Metro ya kan memang kita bicara tentang Gen Z. Gen Z kan mereka sukanya misalkan game online ya. Misal sampai apa itu yang namanya itu yang lomba Mobile Legend. Mobile Legend kan sampai perlombaan kan. E-sport. Nah, e-sport. Nah, e-sport itu kan suatu wadah yang digandrungi ya. Nah, teman-teman anak Gen Z ya itu supaya kita bisa dekat sama mereka. Itu ya ini mengadakan lomba e-sport tadi. E-sport tadi salah satunya ya. Dan waktu itu ketika lomba 17 Agustus kan itu pada momen-momen besar tuh. Kita juga ikut tuh di situ gitu. Kita memberikan sentuhan lah ke mereka supaya intinya kita kenal mereka dan kita punya perhatian tuh ke mereka. Kemudian itu yang gemar di mana di e-sport. Nah, yang gemar yang anak-anak bola olahraga. Olahraga kita hadir juga di situ. Sampai 17 Agustus kemarin kita adakan event setengah kompetisi. Setengah kompetisi itu dengan mengundang tim-tim sekota Metro Pusat. Nah, kita main bola full lapangan penuh tuh. Nah, gitu. Semua itu. Yang ada datang sana main bola semua. Iya, main bola. 11 lawan 11. Nah, 11 lawan 11. Semuanya ya. Nah, ternyata gladiator. Ternyata ketika kita mengadakan lomba itu selama COVID sampai hari ini ya 2000 berapa? 2002 ya, itu tidak ada event. Nah, ketika tidak ada event kita hadir di situ, kita memberikan donatur ya ke situ. Ternyata respect tuh anak-anak Gen Z. Iya Pak, kami jadi panitia ya Pak. Iya, kita undang teman-teman klub-klub Metro Pusat hadir. Perlu undang Pak Wali nggak? Oh perlu Pak, hadir kita. Pak Wali, Pak Wakil datang, Dispora datang. Nah gitu. Jadi
itu kan suatu apa ya, kita memfasilitasi dari bilang olahraga. Jadi kita nanti tumbuh tuh bibit-bibit anak-anak muda yang hobi bola. Kan anak-anak Gen Z juga kan hobi bola, hobi futsal. Nah kita hadir tuh di situ dengan memperkenalkan Mas Doni, respect nih sama teman-teman sport nih ya gitu. Itu kemudian iya, terus pemerasan lagi kami kan di Kota Metro kan memang banyak sekali ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif. Nah, kita dorong nih. Nah, kita hadir di situ apa yang jadi persoalan ekonomi kreatif. Biasanya kan ekonomi kreatif kan produk yang dihasilkan. Nah, ketika hasil produk udah dihasilkan, pemasaran kan bingung nih ya. Kita nanti ngobrol tuh sama mereka, pemasaran gimana nih? Misalkan kami juga ada pasar-pasar kreatif tuh. Nah, bisa dipasarkan di situ ataupun di swalayan-swalayan yang kami ada. Kan kami juga punya swalayan tuh di Kota Metro. Jadi UMKM Kota Metro bisa dipasarkan di pasar-pasar modern. Karena kami juga punya apa namanya MOU dengan wali kota untuk menerima barang-barang ekonomi kreatif untuk dijual. Tapi kejual kan Bang? Dijual. Bahkan teman-teman teman-teman yang punya kerajinan ataupun home industry yang belum dipasarkan. Misalkan contoh ya, ini susu kambing nih. Nah, kami di kelurahan kami yang dapil kami ada namanya susu kambing Etawa. Selama ini kan dalam bentuk cair. Nah itu ternyata mereka sudah memproses dalam bentuk bubuk. Bisa lebih tahan lama lagi ya. Bubuk. Nah mereka untuk memperkuat pemasaran maka harus menggandeng teman-teman pasar modern kan. Nah, kita arahkan kalau misalkan pasar modern harus ada izin ini, misalkan PRT, misalkan apa namanya kita sering ngobrol, kita arahkan. Nah, ketika sudah jadi boleh kita pasarkan, kita bantu pasarkan ke soalan yang ada di Metro. Dan alhamdulillah sudah dipasarkan. Keren-keren, dan itu udah dilakukan sama Bang Doni. Ya sudah dilakukan. Kita apa ya, pendampingan lah ya. Mendampingi. Pak, sampai Pak ini kita mau masarkan ke soalan Metro, gimana nih prosesnya? Lewat gitu. toko saya aja gitu ya. Enggak kita arahkan. Sudah ada izin-izinnya ini, PRT, terus apa halal, dari itu sudah. Terus packaging yang menarik enggak? Oh menarik Pak, sudah pakai packaging yang khusus. Nah juga artinya kita memberdayakan ekonomi kreatif. Oh nanti ke sini ya, kita arahkan gitu. Nanti ke sini. Nanti kalau sudah di ACC sama tim manajemennya supermarket modern nanti bisa masuk pemasaran. Oh iya akhirnya sampai sekarang sudah yang modern yang punya abang tadi ya. Ya saya kan kerja di situ. Jadi kita mendongkrak supaya masyarakat itu ekonomi kreatif dan juga masalah pendidikan. Pendidikan juga iya kita pendidikan di Kota Metro kan memang Kan pokok kota pendidikan ya. Kita juga menyentuh tuh ke teman-teman pendidikan kayak apa namanya pendidikan yang pondok pesantren itu kan juga pendidikan. Kita juga mereka kita harus ke situ juga perkenalan ke santri bahwasanya pendidikan di Kota Metro harus penting, harus ayo jadi anak-anak yang pintar. Nah gitu kita hadir di situ. Pasti itu udah kebutuhan primer ya. Kemudian kalau infrastruktur kan memang ini ya memang makro ya. Pembangunan infrastruktur di Kota Metro kan harus dimajukan lagi. Nah, aspirasi dari warga ya mohon dikawal supaya kemarin kan jalan kami sempat rusak itu kan. Jadi kalau bisa infrastruktur pesan-pesan dari warga Mas Doni bisa kawal tuh. Oh ya. Aspirasi apa yang sering Abang dengarkan sejauh kampanye ini? Aspirasinya tentang infrastruktur jalan. Jadi Kota Metro itu kalau jalannya mulus, jalannya bagus sampai ganggang, insya Allah masyarakat tuh senang. Sejauh ini kondisinya gimana Bang? Ya kalau kemarin kita sudah ada perbaikan cukup signifikan gara-gara Bima. Jadi efek Bima itu sama Metro. Metro. Di seprovinsi Lampung. Ya. Di Metro juga kebagian. Jalan kami yang rusak parah itu akhirnya udah bagus lah, udah bagus. Dari efek Bima juga. Dan itu tadi kalau misalkan kita tarik ke belakang ya tadi Panjul sempat bilang juga kan, yang teman-teman mahasiswa mungkin mengadakan pergerakan untuk bisa menyuarakan langsung ke tingkat pemerintahan ya, tapi mungkin aja kan tidak terjamah dengan si pemerintah itu, tapi dengan satu sosok Bima mungkin ya, berani TikToknya, betul. Dan itu kan langsung gupak nih pemerintah. Seefektif itu kan media zaman sekarang kan. Makanya kita juga perlu maksimalkan hal itu ya. Jadi seorang caleg itu harus bisa membersamai semua elemen. Oh, secara ini ya, serentak. Serentak. Jadi Supaya tidak tertinggal. Supaya kita
Gen Z juga dikenal, masyarakat Mak juga kenal. Kuncinya kan di Mama sebenarnya. Iya, porosnya itu di Mama masih Pak menjadi Surya. power yang kuat ya bang? Masih, dan saya temui masih, masih. Karena Kekuatan kita itu di Mama. emang bener bang ya bisa Iya. ketika mama kita ambil hatinya dia bisa mempengaruhi satu keluarga. Betul sekali. Mama itu setia ya. Oh gitu ya. Sampai iya bener. Pak, ikut saya. Oh iya. Wah, kalau udah pokoknya ikut ibu udah selesai. Dan kami temui itu. Tapi walaupun menurut data KPU Lampung sih bang ini mah kemarin juga kalau di pemilih ya DPT di Lampung tuh jumlah anak muda Gen Z dan juga milenial itu total sampai 3 jutaan lebih bang. Kalau di total ya dari Total ya. tuh gede. tersebar lah di 15 kabupaten kota. Itu lebih besar dari jumlah emak-emaknya tuh bang. Gimana nanggapin hal itu? Ya memang besar. Hmm. Cuman kan teman-teman Gen Z itu kan apolitik ya, Oke. mereka apolitik itu penting nggak sih gitu sih mereka itu berpolitik mereka masih care sama dunianya mereka. Oke. Apalagi pemilih pemula ya, pemilih pemula memang siapa sih calonnya kan itu terus presiden nanti siapa gitu masih bertanya-tanya karena mereka asik di dalam dunianya mereka tapi perlahan-lahan kita coba untuk rangkul, kita raih, kita berikan edukasi Mas Marta. Jadi kalian jangan golput. Apalagi dengan jumlah yang besar jangan golput. Ayo suara kalian tuh mempengaruhi loh di mana legislatif ini sangat berperan karena istilah orang-orang di dewan itu orang-orang yang baik. Nah, siapa seorang baik? Ya, kami edukasi ini. Jadi metodenya juga harus medsos, pendekatan, tetap pendekatan harus diundang mereka, harus kita ajak ngobrol. Ajak ngopi bareng lah, bakso bareng gitu. Nah itu, udah gitu di rumah kan ada wifi ya, itu pakai wifi lah kalau mau pakai wifi ya. Jadi no password lah atau apa. Jadi memang kan wifi mereka tuh. Itu nyawanya di situ. Oh berarti lebih penting internet gratis daripada makan siang gratis ya? Bisa. Gak bahaya tuh. Balas Bang Marta loh. Kalau sudah ngumpul ada wifi seneng kan, kasih kopi, kasih apa, bener-bener. kita ngobrol bareng, kita ngobrol aja. Gelar kasur Palembang udah bener situ. Ponakan saya kan termasuk Gen Z, ponakan di rumah kan ada yang keponakan di rumah tuh. Jadi mereka tuh hobinya futsal, main game, mabar segala macam. Coba Kak bisa nggak ajak teman-teman ke rumah? Oh bisa Om, ajak ke rumah kita ngobrol. Nah, dari situ kita tahu, Om kita sukanya begini loh Om, gini Om, gini. Yaudah. Bisa nggak Om kalau misalkan gabung nih? Ya bisa aja Om gitu. Om kita mau mau buat kaos futsal nih. Bisa nggak Om ikut-ikutan ini Zoom? Ya boleh. Aman yang penting masih masuk dapil ya. Iya. Kalau nggak dapil tarik lagi nanti kostumnya. Terus habis itu Om punya kenalan nggak? Om punya kenalan buat jersey di mana Om? Ya udah nanti teman Om menjembatani. Dapat apa sharing profit nggak? Enggak, kalau itu enggak. Jadi mereka kan suka futsal ya. Om bisa ngesum nggak? Oh ya bisa. Ngesum malah ya. Jadi kan Funding tadi. Iya, mereka ngesum, kita juga ikut ngesum. Itu seneng deh. Iya. Kita juga seneng kan kita patungan nggak? Yang penting kita ikutlah ke mereka apa guyupnya mereka kayak biasa ya. Semua elemen ya. Iya. Di Metro ya. Metro. Terkenal kreatif. Nah kalau Bang Marta ini di kota ini Bang. Kita ini kan kalau Abang di Raja Basa Pak. Di Raja Basa itu ya arah rumah gua juga. Tapi rumah gue di Haji Pena, pinggiran. Di Lampung Selatan ya Bang, mohon maaf Bang. Tapi ada keluarga kok di Kampung Madiun. Nah tapi di masalah di Raja Basa ini, kereta Bang. Ini pasti jadi jadi keluhan masyarakat ketika kereta yang terjadi ini langsung spesifik ya, masalah yang terjadi mungkin Bang Marta juga pernah mengalaminya pada saat pagi hari, malam hari itu ada kereta yang berhenti di perlintasan sebidang. Ngapain sih Bang itu Bang? Gak tahu itu ngapain. Katanya lagi beli somai ya. Masih bisa lagi beli somai. Sinyal lah. Nah, itu apakah Abang pernah mendengar keluhan seperti itu dan kalau misalnya nggak dengar juga Abang sudah pernah mengalaminya, apakah nanti juga akan diperjuangkan gitu Bang? Ya. Ini udah spesifik banget ya. permasalahan Ini. ini. Dalam nih, aturan ini kayaknya. Jadi kalau dia PJKI kereta itu kan kaitannya kan PJKI. Iya. Ada instansi sendiri. Iya. Ini pengalaman waktu di kampus dulu ya. Oke. Wih, Di kampus. Dulu ini ya Bang ya, aktivis Di KSR ya, PMI ya tahun 2007-2008. Wih. Itu kan ada kampung pengabdian. Dulu kan pengabdian tuh di Kampung Baru. Iya. Inilah itu.
Bung Manti ya, Iya. Bung Baru. Jadi saya ada anak ya tiap anak-anak PKM itulah, KSR, ada Menwa, teman Tenokra yang liput, kumpul peletakan tuh Bang, batu pertama yang untuk tiang Oh portal. Sinyal. portal, Oke. portal yang ada itu. Iya. Oh itu ada Itu ini abang juga. rektornya Pak Sugeng itu. Oke. Rektornya Siap. Pak Sugeng apa ya? Kita orang yang kawal peletakannya itu. Dibangunnya itu berapa tahun yang akan datang itu. Oh. Saya udah lupa berapa tahunnya, saking lamanya. Pokoknya dari kita Padahal udah udah peletakan batu. belum dibangun-bangun gitu. Nah itu yang PJKA. Iya. Termasuk yang di sini, ini kan dari belum ada portal, bener kan? Iya, belum ada portal. Yang jaga juga belum ada. Akhirnya ada portal, Iya. portal. Sekarang portalnya rusak ya. Iya, udah Pakai nggak agak berfungsi manual lagi. gitu ya. Manual dia kayak timba itu Bang sekarang. Betul kan? Iya. Nah, kalau nyikapinnya hal kayak gitu, kan kita nggak bisa buru-buru, nggak Oke. bisa langsung menyampaikan. Iya, iya, iya. Harus gini-gini. Jangan bicara kalau nggak benar gitu kan. Jangan mengusulkan ke orang yang salah gitu. Oke. Tetap harus dipelajarin dulu seperti apa aturannya. Nanti kan tetap dilihat. Kalau dibilang normatif, ya memang harus normatif dulu. Oke. Cuman kan kita tahu jalur lah ya. Kita tahu jalur. Ada rekom di situ. Kan ada orang setempat juga. Iya, Tapi kalau dari PJKA hari ini dari prosesnya yang ada ya, dari belum ada portal itu sampai sekarang ada orang setempat di situ, ya tetangga kita sendiri ya diberdayakan. Oke. Ya, nggak semata-mata karena udah ada portal, nih dari PJKA langsung yang kerja gitu. Oh, masih Karena sebelum orang PJKA itu ada yang berdinas di situ, udah ada warga inisiatif ya. Inisiatif di situ karena lalu lalang Lalu lalang kendaraan kendaraan, itu. Padet gitu banget. kan. Dan luar biasa dia memang. Kalau macet itu nyampe, Nyampe Panjang. depan Polinela. Ya. makanya yang ke arah Polri apa ke arah itu jadi Jalur alternatif. Iya, jalur alternatif. Ngacir situ kok Bang kalau macet. Iya. Kalau itu nanti Bahas ya. Oh, tuh. Apa? Clear itu. Warga Raja Basa ya. Akan diusahakan ya. Akan diusahakan seoptimal mungkin. Nah itu sama jalan juga Bang ya. Jalan di Komarudin itu kan udah cukup sempit. Karena banyak banget kantong-kantong perumahan ya di daerah Iya, Lampu Selatan. Ini jalur-jalur. Tembus sampai ke kiri ke Natar, ke sana bisa lagi ke arah itu. Iya. Perumahannya banyak bener juga. Banyak sekarang. perumahan dan Banyak betul. domisilinya banyak gitu. Yang di Bandar Lampung juga Bang. Jadi nyikapinnya pakai jalan alternatif rata-rata Oke. sebagian warga sini. Iya. Tapi itu kan sementara ya sifatnya. Kalau enggak ya dari pagi. Ya dari sana. Oh, iya. berangkatnya Tetap lebih warga yang disalahin. berangkatnya Sampai lebih kayak di sana. berangkatnya lebih Jalur pagi ya? alternatif itu lebih ini sih sekarang. Lebih efektif lah. Iya, karena kejebak macet itu udah pasti di situ. Iya. Ya kan? Jadi warga lo harus bangun pagi. Pagi 4:30 lo anak sekolah. Bang, tapi kalau untuk sebenarnya apa yang pengen Abang bawa ya, gagasan yang Abang bawa untuk yang bisa spesifik. orang-orang tuh milih Bang Milih, Marta Ardiansyah SE. Sebenarnya Iya. apa tuh? Jadi gini, saya ini dari kampus gitu ya. Dari kampus itu dulu aktifnya di KSR. KSR itu kan organisasi kemanusiaan di bawah Palang Merah Indonesia. Oke, bentar Bang, sorry Bang, dipotong KSR itu apa? Nanti ada yang nggak KSR ngerti itu lagi Korps kepanjangannya. Sukarela Palang Merah Indonesia. Nah itu dia, dengerin tuh ya. Iya. Ntar nggak tahu singkatan lagi Bang. Iya, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Oke, berangkatnya dari sana Bang. Berangkatnya dari Oke. sana. Donor. Di sana diajarkan, saya dapat lah gitu loh, bahwa ada nilai manfaat yang kita lebih ada nilai yang nggak keukur ketika kita menolong orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Oke. Ketika ada yang kecelakaan atau ada yang apa kita bantu, emang lelah gitu kan, nggak dapat secara materi, tapi nilai kebahagiaan, kepuasannya tuh ada yang kita dapat tuh di situ, dan itu tidak terukur nilai kebahagiaannya. Nah, politik kaitannya kan setelah lulus itu, setelah dari KSR nggak ada lagi tuh, karena dia dibatasi oleh umur ya. Kalau dia KSR tuh kan relawan itu dia batas umurnya 35 gitu. Setelah itu ya jadi pengurus bisanya. Nah, kalau kata Gus Dur, hal yang terpenting setelah politik itu, bahkan sebelum politik itu ya kemanusiaan. Nah,
kalau orang ngelihat mungkin ketawa kalau saya ngomong kayak gini gitu. Cuma saya memang seperti itu. Bahkan jargon saya itu dulu kita sama dan bersaudara tuh. Keren. Jargonnya itu yang ngambil dari KSR itu. Karena memang tertanam di hati saya gitu. Kita sama dan bersaudara. Dan politik ini adalah jalur yang tepat untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk membantu orang lain, ya untuk kemanusiaan gitu loh. Memang kalau di pertolongan pertama dulu ada KSR itu ya. Nggak semua orang bisa kita tolong, nggak semua orang bisa kita bahagiain. Ada prinsip nolong orang itu kan, sebelum menolong orang kita harus bisa nolong diri sendiri. Keamanan dalam menolong atau tidak. Contoh, kalau ada orang korban tenggelam, Bang Panjul, Bang Aji apa, Bang Doni, itu ada yang tenggelam, tolong. Asal tolong aja nggak bisa berenang, bunuh diri. Malah jadi 3 tambah ya. 2. Jadi dipastiin dulu kita bisa, ya kan. Kemudian keamanan kita menolong, baru kita tolong. Itu juga nanti di DPRD. Tapi politik ini kita punya jaringan, ya kan. Kemudian memang bidangnya sudah di situ. Undang-undang juga mengamanahkan. Memang tugasnya seperti itu. Ya ini jalur yang tepat. Makanya dari tahun 2014 di umur saya 27 tahun, ya saya jadi calon termuda Partai Golkar, saya udah maju. Jadi calon DPRD Kota Bandar Lampung gitu. Dari Partai Golkar juga. Iya. 2000 berapa? Itu yang jadi latar belakang. 2014. 2014 ya waktu itu. Udah nyalek ya, udah maju ya. Gue nyari juga di PKM tuh siapa ya waktu ketemu ya. Nggak ada yang lain apa gua nggak tahu, apa agak kurang gaul gitu. Tapi gua ini gitu. Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Terus Jadi di umur 27 saya udah maju, udah keliling, udah muter. Di dapil yang sama itu Di Bang? dapil dulu arahnya Dapilnya? Raja Basa, Labuan Ratu, Tanjung Senang ke Dato. Oke. Jadi sempat sudah berkenalan lah ya sama calon konstituen kita ya Bang ya. Tapi itu kan 2014 ya Bang ya? 2014. Nah, sekarang kan zaman udah berubah. Apakah masih Abang rawat gitu? Masih. Saya tuh dulu hobi dari dulu ya, jalan-jalan, Iya. main-main, sama nyatetin ngebangun jaringan. Oke. Karena prinsip saya itu kan pertama kita paham informasi, Oke. kemudian kita paham jaringan, Iya. ya kan? Jaringan ini kan ada 2 nih, selain kenal segala macam, terkoneksi. Oke. Dulu agak-agak pede, HP saya ini nyimpen nomor HP 2000 nih. Waduh. 2000 kontak. 2000 kontak. Wah, Menang nggak Bang? menang. Menang kan? Iya. 2000. Satu-satu di Dengan WA. PD-nya, tapi masih muda dulu kan. Kapan hasil kok nggak nyampe 1000 gitu Oh, suaranya. nggak sesuai ekspektasi ya. Iya. Kemana suaranya Bang Cuma ya itu? pelajaran kan itu, Oke. pelajaran Iya. artinya ya untuk meraih hati masyarakat, mendapatkan kasih sayang, kepercayaan itu ya memang benar-benar harus pakai pendekatan secara Iya. Persuasif. secara persuasif, Persuasif. gitu kan, dan memang ya dari kampus kita banyak belajar lah, dari masyarakat kita lebih banyak belajar gitu loh. Dan juga berproses sih Bang ya. Berproses. Bener gitu. ya. Nah, itu 2014 tadi ya bagian dari prosesnya Bagian ya, dari debut proses. pertama. Panjang loh 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2024. Coba cek kontaknya Udah berapa ya? udah hampir 10 tahun berproses loh. Kemarin ada yang liat paman. Gitu gambarannya. Aduh. Bang, tapi seru ya berpolitik tuh ternyata ya. Seru banget ya. Terus kalau misalkan kayak ini kan mungkin kan Abang sudah sejak muda menyuarakan gitu kan. Apakah nanti 27 ya, tahun. apakah nanti ketika Abang jadi Abang masih terus menyuarakan itu? Ketika Abang nantinya sudah duduk ataukah memang nanti tiba-tiba, soalnya ini banyak juga Banyak. banyak Abang Iya, berubah Abang, gitu ya Abang tahu sendiri kan Dinamis. gitu. Iya. Apakah akan terus sama? Ya gini, insya Allah nggak berubah. Karena gini nih, contoh ya, saya sama Kak Doni nih. Kak Doni cerita ke saya, Tah, saya habis beli ini nih, apa namanya, bonsai. Oke. Ini berapa anta kata dia? Mau dibeli orang nih, 300 juta kata Kak Doni. Gila lu nih Kak, jual aja cuma ini 300, pohon kayak gini 300. Dia belinya 2,5, padahal aslinya itu tuh 400 kalau Oke. dijual. Dia ngomongin saya gila nih. Gila lu nih Tak, kata dia jual segini. Ada lagi sananya si Aji bilang, "Tak, batu ini," kata dia, "mau dijual, mau dibeli orang 5 juta. Jual aja Ji, batu Ji." kata Oke. Dia ngomongin gila lu nih batu 5 juta. Karena nggak ketemu Bang. Beda hobi. Beda hobi. Beda hobi. Ya, habis. Jadi Beda saya ngomongin dia gila, dia ngomongin saya gila. Dulu saya pas maju DPRD, ngapain sih Tah maju-maju gitu? Ngapain? Dari teman-teman kayak gitu. Termasuk keluarga sebagian besar. Ada yang resisten juga ya Bang ya? Ngapain sih maju DPRD, maju DPRD? Hari ini nggak ada lagi ditanya Oke. Bang. Dengan waktu yang berjalan itu, dia orang bisa menyimpulkan
udah terbukti memang Marta ini memang dia niatnya di situ mau mewakilin kita semua. Oke. Ya kasih sayang kepercayaan dia orang hari ini utuh kalau saya lihat gitu loh, dari keluarga besar, ya. dari ini. Besok itu malah dari Raja Basa ini ada kebuayan, satu buai saya itu silaturahmi itu. Oke. Khusus yang buai dari saya yang keturunan yang Raja Basanya, satu buai nanti ada silaturahmi dia. Oke. Jadi secara utuh, dia orang tuh udah nggak nanya lagi, udah nggak nanya lagi. Iya, udah paham ya. Iya memang maunya apa ya kalau orang Lampung tuh ya maunya sih Udah bebel. ini kawannya sahabat ini memang mau di situ gitu. Iya. Jadi udah nggak pertanyaan lagi. Jadi kalau yang tadi berubah atau enggak, insya Allah enggak. Ya Malah walaupun- justru bertambah ya gelombang insya Allah enggak. Cuma dukungannya. saya bilang itu tadi kalau menolong kan ada batasan, Oke. ada waktu, ada cara. Ya ada prinsip gitu ya. Ya insya Allah nggak berubah karena itu saya bilang politik ini adalah jalur yang paling tepat untuk kemanusiaan. Kemanusiaan dalam tanda kutip ya prinsip-prinsip dalam pertolongan lah ya. Gitu. Itulah kira-kira. Ya, Oh, ya. jadi dari apa pas awal 2014 tuh ada sempat Masih ada ada. penolakan. Iya. Nah, jadi Jadi fase dianggap gila itu udah selesai lah ya. Iya. Ini kawan PKM nih, dulu kita nongkrong bareng gini. Ngapain lagi lu nyalain anggur garap apa tuh? Iya. 27 tahun waktu itu udah married belum, Bang? Dulu masih ini. Anak pertama tuh lagi hamil tua itu. Di umur 27 itu ya. Iya, jadi saya kampanye itu si Nadia itu anak saya tuh lagi dalam perut. Iya. Aprilnya baru dia lahir. Sekarang Habis udah milunya. sekarang udah besar ya Nadia ya. Nih Nadia ayahmu nih pasti bangga Mana kamu dia? nonton. Itu Bang Marta. Ya. Kalau Bang Doni apa gagasan dan juga ide-ide yang Abang bawa nih untuk dapil Abang? Oke. Kita basic dulu ya. Kan saya orang peternakan, Fakultas Pertanian Unila. Kemudian ikut di organisasi PKM bersama Mas Marta. Barengan ini? Barengan. Kalau Mas Marta di ujung sana, saya di ujung. Satunya. Satu gedung sih, cuma satu gedung. Dia di sana, saya di sana. Dia kanan, dia aku kiri. Nah, saya kan memang bergerak di apa itu di UKPM Teknokra Unila. Unit kegiatan penerbitan mahasiswa Teknokra Unila. Saya terakhir di pembinaan usaha. Kemudian ketika kerja, ternyata fakultas pertanian saya tidak sesuai. Maksudnya bidang pekerja saya malah ke fakultas ekonomi. Jadi saya ke bisnis ya, ke bisnis ke swalayan. Jadi saya kerja setelah lulus langsung ke swalayan. Jadi sekarang di 2023 pindah haluan ke sospol, sospolitik. Jauh lagi. Jadi pertanian, ekonomi, sospol. jadi jauh. Jadi saya harus banyak belajar. Dan kalau kami ya dari Mas Doni memang saya juga sering sharing tuh ke teman-teman yang sudah menjabat dewan ataupun orang-orang. Ya kita saling share ya untuk bagaimana sih melakukan pendekatan ke masyarakat ataupun Gen Z itu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau saya di Kota Metro tagline yang ada di banner itu Mas Marta itu yang di banner itu adalah mari menjadi inspirasi kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kami selaku partai PKS moto kami kan sebagai partai pelayan masyarakat. Apa nih? Partai PKS pelayan Pembela rakyat. Pembela rakyat. Nah, PKS pembela rakyat. Jadi Nanti memang diganti aja Bang, dirubah. Baru bajunya kan. PKS pembela rakyat. pembela rakyat. Jadi memang kita yang akan disuarakan adalah seorang wakil rakyat harus merakyat. Sesuai lagunya Iwan Fals kan. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Lanjutin Bang, lanjutin. Udah lanjutin aja. Ganti waktu sidang. Nah itu jadi memang kami sebagai kepanjangan ya perwakilan dari rakyat ya kita harus berjuang se-efektif mungkin untuk dari rakyat itu aspirasinya apa gitu kita tampung dan kita akan perjuangkan di mana kita kawal di dewan nantinya gitu. Jadi apakah nanti berubah Mas Doni? Insya Allah enggak. Jadi karena saya juga mendapat masukan dari teman-teman ataupun orang-orang politik ya jadilah Mas Doni yang seperti apa adanya. Yang dari sekarang sudah jadi ataupun nanti harus sama, harus dekat sama masyarakat dan harus peka apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, masyarakat itu butuh apa sih gitu. Jadi kita harus advokasi ya seperti itu. Apakah pendidikan, apakah ekonomi kreatif ataupun Gen Z, mereka
apa yang dibutuhkan nanti kita akan perjuangkan dan kita juga harus kolaborasi. Oke. Kolaborasi semua elemen, Oke. nggak semua dibebankan oleh pemerintah dan dewan ya. Jadi harus pihak swasta kita gandeng. Oke. Makanya kekuatan kota metro ke depan itu harus menggandeng semua stakeholder. Oke. Jadi masyarakat anak-anak muda mau ngapain sih gitu. Terus masyarakat mak-mak itu mau ngapain, bapak-bapak mau ngapain. Nah, kita harus saling mengkolab ya. Terus teman-teman di komunitas-komunitas juga kita padukan, kita sinergikan. Karena tanpa mereka kita ke depannya nanti program pemerintah tuh harus tepat sasaran loh. Masyarakat itu butuh apa gitu loh. Masyarakat butuh apa. Nah, kita harus sering ngobrol, sering ke komunitas. Nanti jangan sampai teman-teman pemerintah memberikan bantuan yang tidak tepat sasaran. Masyarakat butuhnya B. Oke. Tapi pemerintah mendatangkan bantuan A. Kan nggak efektif. Nah, itu adalah tugas-tugas nanti di dewan untuk mengadvokasi semua lini aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah saya juga sering ke relawan. Insya Allah kalau misalkan Mas Doni dipercaya untuk duduk, ya forum-forum ini tetap terus dilanjutkan. Ke depan 5 tahun ya, 5 tahun kita harus terlalu sinergi. Gitu. Jadi harus kita ajak rembuk, masukannya harus apa nih. Jangan ketika peraturan daerah asal keluar tanpa mengakomodir aspirasi warga. Benar. Nanti yang yang tidak pro jadi oposisi seperti itu macam. Jadi harus saling support lah. Jadi kedepannya kita harus merangkul semuanya. Benar. Jadi suatu aturan, suatu peraturan pemerintah, peraturan daerah kan tugas dewan seperti itu. Jadi yang diakomodir adalah kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat apa yang bukan perlu. kebutuhan kepentingan politik ya. Politik. Dan teman-teman PKS kan selalu terdepan ya untuk pembela dalam masyarakat, dalam pembela rakyat kan memang PKS memang sebagai partai oposisi ya di pemerintah dan selalu komit apapun yang diinginkan rakyat yaitu kita akan berjuang sebisa mungkin semaksimal. Kenapa masyarakat terutama di Dapil 1 harus milih Mas Doni? Kenapa? Pertama saya orangnya low profile, bisa masuk ke mak-mak bisa, ke anak-anak muda bisa, terus juga sesuai lah masyarakat tuh sebenarnya kalau kita ke bawah pengennya tuh ditemuin, pengennya diajak ngobrol. Nah dari para caleg itu nggak semua caleg bisa ngobrol bareng sama calegnya. Nah kita berusaha seperti itu, kami di PKS hadir langsung ke masyarakat. Maka ini loh calegnya, ini loh yang akan mewakilkan. Nah, gitu. Jadi kalau wakil nggak turun ke masyarakat, kenapa harus caleg? Gitu loh, harus turun gitu. Jadi jangan berpangku duduk manis di kantor tapi tidak ke bawah. Karena bawah itu perlu hadir kita. Tugasnya kan harus ke bawah. Supaya warga itu memilih saya, ya itu monggo saya itu berjuang untuk masyarakat. Bahkan kami kan punya ambulan gratis tuh. Nah, ambulan gratis. Jangan salah nanti saya yang nyupir itu nanti. Di IG saya coba lihat, di IG saya banyak ya. Langsung nyupir, angkat jenazah itu sudah rutinitas kami. Karena kami punya punya ambulan gratis yang kemana-mana pokoknya gratis mau mau ngantar jenazah atau ke Lampung itu kita gratis. Jadi harus rutin ya Bang ya? Harus rutin. Itu ini di ambulansnya ada fotonya Mas Doni? Ada, alhamdulillah ada. Ada fotonya Mas Doni ya? Ada fotonya. Jadi kita harus terjun langsung. Harus rutin juga Bang ya? Ada yang diangkut-angkut pakai ambulan ya? Jangan gebak sehat-sehat itu warga. Jadi itu. Nanti gak ada konten ya Bang? Jadi bukan konten sih, kita supaya langsung bersentuhan. Ketika orang berduka kita hadir. Apa sih yang ketika orang meninggal kan apa yang hadir ya? Butuh ambulan. Betul. Kita bertakziah ke mereka gitu. Biarkanlah masyarakat itu yang menilai, biarkan. Benar. Yang penting kita hadir dulu. Benar. Karena memang sebenarnya sesederhananya rakyat itu akan bahagia ketika pemimpinnya datang. Betul. Contoh kayak misalkan kemarin pada saat Pak Presiden datang ke Provinsi Lampung dan datang ke beberapa kabupaten, masyarakat tuh antusiasnya luar biasa. Dan menurutku ketika pemimpin datang ke satu daerah itu punya efek yang luar biasa loh. Benar.
daerah yang dikunjungi pasti secara tidak langsung berbenah. Betul. Karena ada pemimpin datang Atensi ke situ. langsung. Atensi ya. Gitu benar. loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pengen perbaikan infrastruktur, sederhananya datang aja pemimpin tuh ke masing-masing daerah secara langsung, pasti pemangku kebijakan daerah juga pasti bakal berbenah. Dan kalau itu dilakukan secara rutin, otomatis kan infrastruktur kita juga bakalan bagus. Jadi kami kalau kami ya di PKS ya, yang tadinya diri kita wakafnya ke keluarga, sekarang ya karena kita sudah nyalek, kita badan kita 24 jam kita wakafkan ke Umat. umat. Iya. Bahkan kadang-kadang jam 2 atau jam 3 Pak Doni ada yang meninggal butuh ambulan ya siap. Siap. Mas itu juga siap ya konten ya. Ya, Iya. konten itu sebagai sarana untuk ini loh kegiatan Mas Doni di lapangan. Menginformasikan, PKS juga betul. punya fasilitas Iya, yang bisa fasilitas. diakses semua orang ya. Iya, Tadi iya. ambulan ya tadi ya Bang. Ambulan salah gratis. Iya, itu kalau Bang Doni. Kalau Bang Marta, kenapa orang harus milih Bang Marta, terutama di Dapil Bang Marta ini sendiri? Ya. Sebenarnya pertanyaannya bukan ke saya itu. Kalau menurut Abang, kenapa? Miliar. Kenapa orang harus milih Abang? Jangan milih yang lain gitu. Ini ngomongin diri sendiri. Flexing diri sendiri ya. Diri sendiri. Apa sih Bang? Iya, menurut Jadi haus nih minum dulu lah. Value-nya Abang ini Bang biar dipilih. Apa Bang? Apa nggak? Pertanyaannya salah ini. kita ngetes karena kan biasanya kalau caleg tuh harus pede, Bang. Iya Gitu. Dengan program yang dibawa, gagasan yang dibawa kan. Bingung juga. Saya ini ya. Ya enggak, yang pasti gini. Kalau yang saya kampanye, kenapa dia orang memilih saya menurut mereka ya. Oke. Ini berdasarkan mereka Ya. dan kenyataan yang Ya, saya ya, simpulkan. ya. Pertama dia orang mengenal. Dia orang mengenal saya gitu. Ada yang nggak kenal ya mungkin nggak milih gitu. Iya. Yang kedua, dia orang ngelihat kapasitasnya. Oh, Bang Marta ini memang pas nih kata dia orang. Pas itu artinya apa ya? Ya dari aksesnya, dari komunikasinya ketemu, nomor HP kan saya tebar tuh. Nomor HP saya tebar gitu. Untuk apa Bang? Ya, Apa kalau akan nanti nggak ada kenal, benefit buat kalau nggak kenal nggak segala macam kan gimana mau Komunikasi. komunikasi gitu. Oke. Gitu. Itu. Yang kedua, ya memang saya benar-benar minta dia orang milih saya itu karena saya memang saat kampanye itu saya bilang saya tidak memaksakan kehendak, saya nggak bisa, saya nggak bisa bapak ibu teman saya saudara keluarga saya untuk milih saya. Oke. Saya sampaikan itu saya nggak bisa. Cuma saya tegaskan ke mereka bahwa di kesempatan itu kalau saya lagi pertemuan atau tatap muka, saya memang benar-benar minta amanat mereka, minta kasih sayang, kepercayaannya, mandat mereka, dan sekali ini beri saya kesempatan, saya bilang. Beri saya kesempatan untuk apa? Ya untuk membuktikan kalau saya benar-benar mau mewakili Bapak, Ibu, dan teman-teman keluarga saya semua. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saat bertemu dengan mereka, ya mereka bilang itu. Oke. Ya, cuman kalau balik ke yang tadi, ya agak kurang ketemu kalau pertanyaan itu ditanyanya ke saya. Iya, gitu. iya, Jadi baru saya kali ini host disalahin. agak repot gitu kan. Jangan geblok. Cuma gambarannya kayak gitu Oke, ya. oke. Ya nyentuh hati mereka Oke. gitu loh. Karena tersentuh ya mereka memilih. Itu Iya, aja. iya. Itu aja agak serem itu Bang Panji pertanyaannya. Terus Bang, ini apa namanya udah masa kampanye ya sampai Februari nih ya. Ini udah roadshow pasti ya Bang ya. Iya, Ini iya. duitnya dari mana Bang? Habis berapa ini kira-kira? Tuh, gua kasih ngeri lagi tuh pertanyaan. Kalau Panjul tadi pernah segini, Bang. Kalau Bang Ais segini kadar. Gua tebak pasti nabung. Iya. Sokongan. Bener. Nah itu tuh karena kan biaya politik di Indonesia gak Iya. sedikit, Bang. Iya. Kita juga Waduh, udah tahu logistiknya sama-sama. luar biasa. Ini gimana Bang? Apakah buka donasi dari kita bisa datang? Gimana tuh? Kalau dana funding ya itu relatif lah. Oke. Relatif banget. Jadi relatif aja. Jadi ya kantong pribadi kita mesti keluar ya Mas Marta ya keluar. Kalau nominal dan nanti kalau mau nyalek kita kasih tahu. Masa apa nih? Iya kayak Bang Buko jawaban. Kayaknya di tag dulu aja tuh. Bang Buko juga dari PKS ya? Iya, Sama kan? Iya, Oh, udah DRT kayak gitu. Iya. Rules. Jadi iya. Disesuaikan sama ini, sama Iya, kegiatan aja. Gitu. Jadi ya relatif lah.
gitu. Tentatif. Tentatif Ah, ya. ah. Ayo Bang Marta. Nggak bisa disalahin lagi nih. Soalnya benernya Bang Marta gede-gede rapi pakai kaso. Jelas gitu Bang. Ketampanannya Bang Marta itu. Iya. Kalau dia biaya ya pribadi. Oke. Tetap pribadi. Kenapa kan kita kerja ya memang karena niat. Oke. Niat itu kan ucapan yang diikuti dengan perbuatan. Oke. Ya dapat tabung. Ya untuk mencapai tujuan Emang ini. udah komitmen itu ya Emang Bang? cita-cita Jadi- kita jadi prinsip. mewakili masyarakat Iya, di iya. Dapil 3 ini. Dan dari Partai Golkar itu. kan. Oke. Proses itu kan udah lama. Nggak Iya. mungkin tahu-tahu nomor 2. Iya. Tahu-tahu dipercaya dengan DPD Golkar Iya, Kota iya, untuk ngurusin caleg-caleg yang lain. Saya kan LO juga. Oke. Prosesnya jadi panjang gitu loh. Ya dari pribadi. Itu yang pasti. Soal ada rezeki lain, ya kita doanya ada aja Oke. gitu. Iya. Ya karena kan ada sumbangan tuh. Contoh entah ada sumbangan dari istri gitu. Iya. Ya kan atau sumbangan dari siapa gitu. Karena Cuma- pemilih kan. Iya, cuma intinya tetap kalau kita ada niat terlepas partai, kan hajat itu pribadi. Perjuangan itu tetap kita nggak boleh mengandalkan orang. Iya. Ya tetap lakukan sendiri, ya dana-dana sendiri. Soal ada rezeki lain ya nanti kita bersyukur aja. Gitu. Sumbangan tadi itu, sumbangan istri itu yang pasti. Sumbangan moral, support gitu kan. Ya bener lah. Karena memang niatnya juga baik ya. Itu juga untuk cita-cita yang luhur juga untuk memperjuangkan hak-hak rakyat gitu. Bentuk perjuangan juga tadi ya Bang Iya, ya? pengorbanan. Benar, Pengorbanan. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan juga visi misi abang-abang ke depannya bisa terwujud dan juga tercapai. Amin. Karena kan memang untuk perbaikan juga ya, Iyalah. perbaikan rakyat dan juga kepentingan rakyat juga sih kan. masing-masing dapilnya. Harapannya juga seperti itu ya. Iya, betul. Harus adanya. Terakhir nih Bang itu udah disuruh closing gitu. Hal apa yang ingin abang sampaikan terutama untuk dapil abang ya, closing statement ya terkait dengan perjuangan abang di kontestasi politik hari ini gitu. Boleh ngomong di sebelah sini. Ya, yang pertama yang saya secara pribadi Iya. ya maju di DPRD kota ini dari Partai Golkar Dapil 3 Kecamatan Raja Basa Kemiling Langkapura ini ya bukan azas manfaat atau sekedar momen sekedar ikut-ikutan dalam proses politik gitu loh. Bukan nyalon-nyalon aja. Bukan nyalon-nyalon aja tapi ya kita memang benar-benar niat memang mau mewakili masyarakat kita yang ada di Dapil 3. Iya. Proses politik itu kan sangat luar biasa gitu. Naik turun gunung kalau dia kayak Ninja Hattori itu ya. Masih ingat Lewati film itu? lembah lagi Bang. Masih seumuran berarti kita kalau tahu. Tapi intinya saya memang niat beneran. Iya. Bukan mau nyalon-nyalonan, saya mau mewakili masyarakat yang ada di Dapil 3. Jadi saya selama 1 bulan penuh ini full setiap hari keliling menyapa masyarakat. Saya mau menegaskan itu bahwa saya bukan mau nyalon-nyalon aja, saya niat beneran gitu loh. Ya tentu saat kita ketemu ke masyarakat di Dapil 3, ya tetap kita minta doa, dukungan dan pilihannya, ketegasan kita minta dan ketegasan kita minta didukung, gitu. Itu aja, gitu. Dan setelah ikhtiar itu udah dibatas maksimal, ya saya yakin lah gitu usaha itu gak mungkin dihianati oleh hasil kan. Saya yakin berhasil lah. Itu aja mungkin. Amin. Keren. Biasa. Ini Penuh Bang dengan Doni. ikhtiar. Ya. Mangga Bang, silakan Bang. Ya. Jadi saya Mas Doni atau Roma Doni Yunanto maju di caleg PKS Kota Metro memang prosesnya panjang. Iya. Karena saya termasuk diminta dari teman-teman PKS dan teman-teman keluarga dan famili semuanya meminta untuk Mas Doni untuk maju menjadi caleg di Kota Metro khususnya Dapil Metro Pusat. Artinya saya ucapkan juga terima kasih terhadap istri saya yang sudah memberikan restunya. Istri karena memang istri yang memang ini yang menjadi bagian kehidupan kami kan di atau Mas Doni di rumah. Artinya mari seluruh masyarakat Kota Metro khususnya Dapil 1 Kota Metro Pusat. Iya. Saya mengajak untuk memberikan aspirasinya kepada Mas Doni di PKS nomor urut 1.
kami akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Oke. Jadi mari emak-emak, bapak-bapak, anak-anak muda jangan menjadi golput. Oke. Suarakanlah aspirasi Anda semua untuk perubahan yang nyata. Karena ke depan PR kita bukan hanya sampai coblosan di 14 Februari 2024, tetapi 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Oke. Nah itu makanya kita butuh sosok-sosok orang-orang yang memang care ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dan hadir di masyarakat. Oke. Maka dari itu mohon doa restunya dan mohon dukungannya. Mari kita perubahan dan menangkan Partai PKS di Kota Metro. Keren. Demikian. Yes. Luar Itu dia tadi biasa. teman-teman, Roma Doni Yunanto dan juga Bang Marta Ardiansyah. Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih banyak abang-abangku udah Siap, sharing, makasih. udah Kita bercerita gagasannya di sini, Ya. terus juga tadi bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan nakal kita. Belum sih tadi. Kita pengen lihat juga. Suruh jadi caleg dulu Pak. Kalau mau cari caleg kita jelaskan. Pertanyaan itu adalah sebenarnya kita ngetes ya. Ternyata template jawab. Kita ngetes. Ya. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama Mas Sehat-sehat, Panji, mudah-mudahan. Mas. Ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi dan juga harapan-harapan baik dari abang-abang untuk rakyat bisa Amin. terwujudkan dengan baik. Amin, amin, amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kameranya di sini apa di sini, aman ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe channel YouTube ini, karena ini juga bisa menjadi satu rujukan kamu ketika kamu mungkin masih bingung untuk bisa mengenal caleg-caleg dari dapil-dapil kamu sendiri. Betul Bang Aji? Betul banget. Share pokoknya. Sudahlah, kalau begitu waktunya Panjul pamit. Dan Aji pamit. Dan juga ada Bang Marta dan juga Bang Doni pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye. Bye.